Sebelum dia berpulang kan kami perjamuan kudus di rumah. Di situ iman saya bilang, Tuhan Melisa pasti sembuh. Dan aku sangat yakin, tidak ada yang bisa ngalangin Tuhan pasti sembuhkan. 10 menit ke depan dia berpulang. Tuhan, saya peluk dia. Malam itu, Tuhan tolong jawab bagaimana caranya saya mengucap syukur dalam segala hal. Saya bisa merasakan sakitnya Bapak melihat anaknya disalib. Saya bisa merasakan, karena saya kehilangan anak saya, tapi saya tidak mau mengungkapkan kok Tuhan kejam, enggak. Karena saya tahu pemilik hidup adalah Dia. Terus terang, kalau kami tidak ikut Yesus, kami sudah hancur, Pak. Belajar untuk bersyukur di dalam kehancuran saya. Wah, itu susah, Pak. Nggak gampang, Pak. Kalau saya bersyukur karena saya ditransfer 2M, gampang itu, Pak. Oh, itu merem juga, Pak. Selamat datang di Cahaya Bagi Negeri, program yang semakin bercahaya bagi negeri kita tercinta. Hari ini Bang, kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial, Bapak Mustar Sidabutar dan juga Ibu Elita. Dan akan berbincang bagaimana mereka bisa berdamai dengan kenyataan. Tetapi kita juga sudah ada nih para penelpon yang masuk. Penelpon ya? Penelpon dari sahabat dompet. Yang bercerita dan kita akan doakan. Tapi itu di akhir podcast ini. Iya. Dan buat penonton, di acara momen Paskah ini, kami sudah juga menyiapkan cerita-cerita menarik dari berbagai pelayanan Cahaya Bagi Negeri. Seperti apa? Kita sapa dulu. Halo Bapak, Ibu. Ya, pengalaman yang luar biasa, menerima kenyataan dari hal yang tidak mungkin bisa dilupakan. Kehilangan anak tercinta. Sudah berapa lama ya berarti ya? Bu Melisa dan Melita pergi. Kalau Melisa sudah 4 tahun, 4 bulan. Melita 1 tahun. Kalau tadi sempat Bapak bercerita menghibur dan dikuatkannya itu dengan bersaksi. Kalau dibilang kuat, secara manusia kami sih nggak kuat. Nggak ada kekuatan apapun. Tapi dalam kesedihan kami merasakan Tuhan ada di sana untuk menolong kami. Nah, ketika kedua ini diizinkan Tuhan hilang atau berpulang kepada Bapak di surga, apa yang Bapak pikirkan sama Ibu pikirkan tentang Tuhan pada waktu itu? Terutama ketika yang terakhir, Melita. Kalau di Melisa, memang saya protes. Jujur, secara manusia saya protes. Kan Tuhan anak saya pelayanan. Saya bawa hidupnya untuk Tuhan, dari kecil pelayanan. Ini anak memang gak ada rasa takutnya. Menyaksikan. Di mana-mana hidupnya harus ikut Tuhan, Kamu biar selamat gitu. Itu anak itu begitu. Di tengah dia bernyanyi? Di tengah dia bernyanyi. Wah, keren ya. Memang umur dia berapa itu? 3 tahun sama teman-temannya juga kalau jahat, dia bilang, orang jahat. Anak-anak padahal nakal-nakal gitu. Kalau nakal nggak masuk surga loh. Terus ketika diambil, protes iya, saya protes. Kenapa Tuhan bawa? Karena anak saya pelayanan. Kenapa Tuhan nggak sembuhkan? Kan Tuhan sanggup menyembuhkan. Dia kan masih muda Tuhan. Dia masih bisa melayani. Masih bisa dipakai Tuhan kemana-mana. Masih harus banyak jiwa, biar banyak jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Kenapa Tuhan? Kenapa? Apakah Ibu merasa kayak nggak terima atau merasa Tuhan kok seperti ini amat sih sama saya? Iya. Malas, saya jujur saya malas berdoa. Yang ngajarin kami, yang negur kami, yang bilang pokoknya imannya yang benar-benar menurut kami yang lebih kuat itu Melisa. Tapi dia duluan dibawa. Usia 19 tahun, 11 bulan. Sangat muda, sangat singkat. Tuhan bahkan gak kasih kami untuk merawat dia 1 tahun, 2 tahun. Mungkin saya bawa kemana-mana, mungkin. Di situ saya penyesalan kan? Situ. Apa Bu yang paling terasa ketika penyesalan. Merasa bersalah.
Karena ibu tidak punya banyak waktu. Iya, karena situasi kami pun nggak punya uang. Untuk mengobati. Situasi semua. Punya momen-momen. Karena saat itu kami kena tipu. Habis-habisan, bahkan minus. Nah, ketika tadi Ibu katakan ketika Melisa sakit tapi nggak ada uang karena ekonomi pada waktu sedang drop, sebagai bapak yang begitu sangat mengasihi kedua putrinya, seperti apa Bapak merasakannya? Karena tidak bisa memaksimalkan mungkin. Jadi Melisa itu 3 hari dia, terasanya dia itu kami bawa ke rumah sakit, tapi rumah sakit yang ini tidak bisa menampung kami diarahkan ke rumah sakit lain. Di situ prosesnya. Akhirnya karena proses rumah sakit yang satu kan harus melewati rumah dulu, jadi kami mampir ke rumah. Kalau dibilang ya nggak tahu harus bilang apa Pak. Istilahnya udah di luar kemampuan. Kalau saya bilang umpamanya aku sebagai bapak nggak berguna begini, ya ada pikiran, tapi saya nggak mau mengungkapkan. Oh, tahan aja ya Pak ya? Saya tahan aja. Cuman saya bilang begini, prinsip saya begini, saya tidak mau menceritakan kesedihan saya kepada orang. Karena ada pepatah mengatakan, jangan bercerita kepada manusia, karena manusia hanya menampung ceritamu, tapi bercerita kepada Allah, karena Dia yang bisa membuka jalan. Jadi saya belajar di situ, Pak. Saya belajar di situ. Jadi saya menahan pikiran saya untuk tidak protes kepada Tuhan. Terus saya menahan untuk tidak bercerita kehancuran saya. Enggak. Karena Melisa selalu bilang, apapun yang kita jalani ini, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Dulu sebelum dia berpulang, dia bilang ke mamanya, Ma, kita ini sepertinya berjalan di gurun pasir. Melisa bilang gitu. Jadi kita ini berjalan di gurun pasir. Karena tantangan itu banyak. Jadi itu banyak omongannya yang saya pegang. Jadi kalau secara manusia dibilang, Bapak protes-protes, tapi saya nggak mengungkapkan. Kalau istri saya mengungkapkan, saya enggak. Jadi saya belajar, kan Tuhan bilang mengucap syukur dalam segala hal. Setelah Melisa berpulang, saya ngerti apa artinya bersyukur dalam segala hal. Kenapa? Jadi saya belajar untuk bersyukur di dalam kehancuran saya. Wah, itu susah Pak. Nggak gampang, Pak. Kalau saya bersyukur karena saya ditransfer 2M, gampang itu Pak. Oh itu merem juga, Pak. Tapi dalam hal ini saya pengen mendengar lebih dikit aja Pak. Apa yang Bapak lakukan bisa? Apa rasanya itu? Sakit banget itu saya kalau bersyukur dalam hal seperti itu. Saya bilang, Tuhan firman-Mu berkata bersyukur dalam segala hal. Maksudnya apa? Saya sekarang lagi terpuruk, lagi hancur-hancurnya. Kalau secara uang kami hancur, kami nggak peduli, nggak ada masalah. Kami satu tetap. Tapi ini Tuhan buah hati yang saya kasihi. Saya terbayang, karena ini Paskah. Saya kalau nonton Efesian itu, saya bisa merasakan sakitnya Bapa melihat anaknya disalib. Saya bisa merasakan. Karena saya kehilangan anak saya, tapi saya tidak mau mengungkapkan kok Tuhan kejam enggak. Karena saya tahu pemilik hidup adalah Dia. Jadi saya bersyukur itu apa? Bersyukur dalam kelemahan saya bahwa Tuhan ada dalam kelemahan saya. Tuhan ada dalam keterpurukan saya. Dan saya bisa merasakan, saya pernah berdoa, saya merasakan bahwa saya dipeluk Tuhan. Tuhan sangat besar sekali. Saya kecil. Saat momen apa tuh Pak? Yang Melisa atau Melita? Melisa. Oke. Saat momen Melisa. Saya berlutut, malam-malam saya nangis. Tuhan kenapa bisa begini? Tapi saya mau bercerita kepada Tuhan kehancuran saya. Begitu saya bilang begitu, gak ada lama saya bisa tenang. Itu yang saya rasakan, yang saya bilang. Saya pernah baca di firman bagaimana berpeluh Yesus berdoa ketika dia mau disalib. Ya. Mungkin seperti itu kali Pak. Arti kita mau nggak bisa ngomong apa-apa. Nggak bisa ngomong apa-apa. Kata-kata pun nggak ada. Nggak tahu mau ngomong apa. Nggak ada. Hanya hati saya berikan ke Tuhan. Ini saya hancur Tuhan, benar hancur.
Tapi saya mau Tuhan yang balut, saya mau cerita kepada Tuhan karena Tuhan yang tahu kehancuran saya. Tapi di momen itu Bapak bisa merasakan kasih Tuhan. Ada kasih Tuhan dan ketenangan untuk saya. Sejak itu ya. Sejak itu. Jadi saya belajar, tapi nggak gampang, Pak. Iya. Karena memfokuskan hati untuk Tuhan itu nggak gampang. Karena kan ada firman-Nya berkatakan 1 Petrus 5 ayat 8, berjaga-jagalah, si iblis seperti singa yang mengaum untuk menerkam. Begitu kita lengah, jatuh lagi, Pak. Karena gini ya Pak ya, saya bisa membayangkan. Mungkin kata Bapak bilang, berjaga-jagalah si iblis itu tidak lengah. Karena mungkin ketika memori itu dimunculkan oleh si iblis, rasa amarah kehilangan itu kan ada ya Pak ya? Timbul lagi. Betul. Tapi bagaimana kalau Ibu pada akhirnya bisa berdamai? Waktu malam itu kejadian Melisa, memori banyak kan hilang saya. Mungkin karena otak saya nggak sanggup kali ya nerima, sangat terpukul. Saya pingsan. Banyak yang hilang tiba-tiba udah rapi. Saya nggak ingat. Saya tanya Melita, kami panggil Dedek kan, Dek, itu yang rapiin siapa? Nggak tahu mah, Dedek juga lupa sebagian lupa. Maksudnya Melita lupa. Mama lupa momen itu. Setelah berlalu kan, setelah kita antar nih Melisa, jadi kita cerita nih di rumah. Dedek lupa. Yang saya ingat malam itu saya bilang ke Melisa, saya peluk, saya bilang, Kak, jawab bagaimana caranya Mama mengucap syukur dalam segala hal. Jawab, saya bilang, Tuhan, saya peluk dia. Malam itu, Tuhan tolong jawab bagaimana caranya saya mengucap syukur dalam segala hal. Gak ada jawaban. Saat itu banyak memori yang hilang. Banyak. Saya nggak ingat persis semuanya. Tapi momen itu saya ingat. Karena kami kaget tiba-tiba. Semuanya tiba-tiba. Seperti dunia runtuh. Tidak lama juga berselang Melita Bu ya. Melita. Nah ketika Melita yang kedua itu Tuhan izinkan kembali, perasaan Ibu apakah udah biasa lah atau udah pernah diizinkan Tuhan, atau ini lebih emosinya lebih meningkat, atau Ibu lebih merasa kayak lebih marah sama Tuhan, atau biasa saja? Saya mau tahu yang setelah peristiwa berikutnya. Karena kan kita udah pelayanan, banyak ngobrol sama Melita. Melisa selalu bilang, emang Mama pikir kakak itu milik Mama? Karena saya sering menyalahkan diri kan, Mama yang gak baik, Mama yang gak berguna itu. Jadi dia mungkin kesal dengar saya ngomong kayak gitu. Emang Mama pikir kakak itu milik Mama? Mama sendiri pun bukan milik Mama. Semua milik Tuhan Yesus. Jadi Ma, pikirin kakak di sana. Kakak itu sedih lihat Mama kalau sedih. Di situ mulailah saya berdamai. Karena kami ke Melita kan sempat maksimal kami ikuti semua saran dokter, saran profesor, kami ikuti semuanya. Karena kondisi keuangan sudah membaik ya Bu ya? Sudah mulai membaik dan impact musik juga tidak support, ya? Iya, support juga. Jadi merasa ternyata ini semua kedaulatan Tuhan. Begitu banyak momen bersama. Ibu nggak depresi itu, apa yang Tuhan lakukan buat hidup ini? Saya sempat nggak bisa tidur 6 bulan. 6 bulan Ibu nggak bisa tidur? 6 bulan. Saya ke dokter, dari yang minum obat tidur yang masih rendah, sampai udah tinggi, nggak bisa tidur. Apa yang dilakukan? Bisa dibayangkan 6 bulan sakitnya saya seperti apa. Pikiran itu berputar Bu ya? Di satu sisi saya menyalahkan diri, kangen anak saya, terus saya pikirin lagi anak saya masih di sini. Saya lebih berpikir Melita, karena mereka kembar. Saya berpikir itu. Tapi Melita
Semakin hari semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Itu juga seperti transfer roh buat kami. Itu kekuatan buat kami. Kami lihat dia. Jadi selama antara Melita itu 3 tahun 4 bulan, di situ yang kami jaga cuma perasaan Melita sebenarnya. Kami nggak mau Melita tahu kami sedih. Walaupun kami tahu dia juga sedih, kami juga sedih. Tadi ada statement Bapak. Melita bilang, udah aku pasti mampu sembuh. Ternyata nggak sembuh. Tapi Bapak dan Ibu tetap bilang Tuhan baik tadi. Banyak orang kalau kita sakit, sembuh. Yes, Tuhan baik. Saya kalau cerita harus kembali ke Melisa. Oke, silakan Ya, Bapak. apa-apa. Karena apa? Waktu Melisa berpulang, di situ iman saya yang paling saya rasakan, yang paling kuat. Sebelum dia berpulang kan kami perjamuan kudus di rumah. Di situ iman saya bilang, Tuhan Melisa pasti sembuh. Dan aku sangat yakin, tidak ada yang bisa ngalangin Tuhan pasti sembuhkan. Karena apa? Begitu kami doa, kan di gereja kami selalu perjamuan kudus minyak urapan. Begitu kami berdoa, saya sama Melita berdoa sama dia bertiga, mamanya bikin makanan. Yang istilahnya berapa hari dia tidak ke toilet. Setelah kami selesai berdoa dan perjamuan kudus, dia bilang, Pak, aku mau ke toilet. Yang jalan. Saya bilang, puji Tuhan, Tuhan baik, luar biasa. Di situ iman saya. 10 menit ke depan, dia berpulang. 10 menit. Setelah Bapak Iya. yakin. Setelah saya yakin bahwa Tuhan pasti sembuhkan. Bahwa Tuhan pasti memberikan dia kelegaan, kesembuhan setelah perjamuan kudus. 10 menit kemudian. 10 menit Tuhan, kemudian dia berpulang. apa ya? Kalau dibilang apa rasanya, nggak tahu mau ngomong apa. Itu tadi yang saya bilang. Saya tidak mau sia-sia ikut Tuhan sudah sekian lama. Saya tidak berani protes. Walaupun hati saya protes. Dan di momen itu Bapak tetap mengucap syukur. Di momen itu saya belajar mengucap syukur. Tapi susah pasti. Susahnya minta ampun, Pak. Susahnya minta ampun. Makanya saya bilang, sekarang saya sadarin Tuhan itu ada dan Tuhan itu sangat baik karena bukan karena kebetulan. Lagu pertamanya Melita, Yesus penolong yang setia. Itu yang dapat penghargaan juga, Pak ya? Bukan. Yang Yang dapat lagu? penghargaan pertama itu mengucap syukur. Mengucap syukur. Sama penolong dalam kesesakan. Yang terakhir penolong dalam kesesakan. Jadi semua berderet, Pak. Itu kalau karena bukan karya Tuhan. Ya. Jadi kalau dibilang waktu kejadian Melisa yang iman saya 10 menit kemudian itu Melisa berpulang, saya juga nggak ngerti mau ngomong apa. Yang pasti saya harus pegang iman saya bahwa Tuhan Yesus selalu bersama dengan saya. Emang saya mau kemana lagi? Tidak ada satupun di dunia ini yang bisa membuat kita kuat di luar Yesus. Hanya itu. Luar biasa, Pak. Wow. Wah, keren. Ini juga- saya saksikan, Pak. Apapun kata orang, sok suci, terserah. Ya. Yang saya alami, terus terang, kalau kami tidak ikut Yesus, kami sudah hancur, Pak. Kalau kami berpengharap kepada manusia, kepada saudara kami yang mampu yang segala macam, nol, Pak, jong. Karena mereka tidak bisa merasakan hati kami. Tapi Tuhan Yesus bisa merasakan hati kami. Waktu saya kehancuran saya, hancur sekali. Sangat hancur. Jam 2 pagi saya berdoa. Saya bilang, Tuhan saya nggak bisa tidur. Tuhan saya hancur. Tuhan Yesus tolong saya. Saya bisa tidur. Wah, sampai sebegitunya, Pak ya? Begitu. Kalau Ibu gimana? Saya lihat istri saya tidur, saya nangis. Tuhan, kok istri saya bisa mengalami ini? Kasihan. Kasihan dia Tuhan, tolong dia. Tapi saya nggak kuat, saya keluar. Karena kamar kami kan ke ruang tamu. Saya ke ruang tamu, saya berlutut situ. Saya nggak bisa ngapa-ngapain. Hanya saya bilang gini, Tuhan saya nggak mampu. Kita ini kan tayang di momen Paskah nih, Bu. Ya. Kita ingin mendengar dong, Bu, lagu dari anak Ibu. Bentuk dari Apa? kesaksian. Iya. Ya, sebaik dua bait. Pesannya Melita. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, selalu terbukti di dalam kesesakan, penolongku yang setia. Kita itu tanpa Yesus
tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kuncinya hanya di sana. Seperti yang saya bilang tadi, jangan bercerita kepada manusia, karena manusia hanya bisa mengatakan iya, bersabar. Tetapi berceritalah kepada Allah, karena Dia yang tahu untuk memberikan kita kelegaan. Keputusan ada di tangan Tuhan. Jadi apapun yang kita alami, seperti kami, apapun yang kami alami, kami kuat bukan karena kami, tetapi karena kami serahkan semua kekhawatiran kami, kesedihan kami, kehancuran kami kepada Tuhan yang hidup itu, yaitu Yesus Kristus. Kalau Ibu boleh pesan, ada banyak orang yang sulit untuk melupakan bagaimana bisa tetap mengucap syukur dalam kehilangan atau kedukaan. Silakan Ibu. Di momen Paskah ini, Tuhan kita, Tuhan Yesus yang rela mati di kayu salib untuk menggantikan kita, yang seharusnya kitalah yang disalibkan, tapi Dia rela mati, mengambil posisi kita, menjadi kutuk, dan mendatangkan berkat bagi kita. Jangan disia-siakan, saudara. Apa yang kami alami, semoga jadi berkat, karena kami percaya Melita tidak hilang, dia hanya kembali ke rumah Bapa. Dan kita pun suatu saat akan ke sana. Bapa kita sudah menyediakan tempat bagi kita di sorga. Ya, jadi di Cahaya Bagi Negeri kita juga melayani banyak orang. Contohnya, ketika air hujan yang mereka tampung di dalam ember atau baskom sudah habis, Ablian dan keluarganya akan beralih pada air hujan yang tertampung di sebuah lubang galian tanah di depan rumah mereka. Setelah ember, masih ba abanom lesu tapu dan teu. Nah, warna itana warna coklat. Nah, mambatu ba hal first kami bisa. Ablian dan keluarganya memakai air itu untuk semua kebutuhan mereka, minum, memasak, mencuci piring, dan mandi. Cerek dah bawa ke dalbuku, mungkin kita kaheku, kali rau. Awai aku ke dalbuku tetap membantu dan untuk. Masalah air akan semakin parah saat musim kemarau tiba. Mereka harus masuk ke dalam hutan untuk mencari genangan-genangan air, bahkan sampai pergi ke sungai yang jaraknya cukup jauh dari rumah mereka. Dan airnya juga tidak aman untuk diminum. Bayi danunya nasa ulotu lah di baga buru tinya nu ni danu ahali mau ini hamur cerai balulu nah ada gobolannya lah tibo bama guna mana daripada lah hadu itaria pa bapak bududuk bapak ngirai kita nam do sesen kono ku bapak atau ado awak nu karon si dawal nyaza to si keluar do bayi tara me edo bapak tahi do ko ya ita suaya beo bapak urigu marasi rao tiba usahaku. Namun, berkat dukungan Anda, Obor Berkat yang merupakan pelayanan kemanusiaan dari Cahaya Bagi Negeri membangun sistem penampungan air hujan untuk keluarga Ablian dan 34 keluarga lainnya di Desa Umbu Baladana, Kabupaten Nias Utara. Air hujan ditampung dalam sebuah tangki yang diklorinasi sehingga aman digunakan untuk minum, memasak, mencuci piring, dan mandi. Meurung da apa bau musu si bedudug wadah sahogel walangi norong ngar dudug bafigi dudug. Ablian mengatakan bahwa kini dia bisa minum air yang bersih dan segar setiap hari. Musuh dudug minum hati kema idana lagi membatan sehal sehari membatan sebuah. Nah, kalau bapak ibu lebih wala kema, kalau obi Tuhan Yesus memberkati. Di Cahaya Bagi Negeri, layanan doa itu 24 jam. Namanya Sahabat 24. Ibu Teresia ini mohon dukungan doa. Saya merasa terbeban karena kemarin saya kesel kepada anak saya, namanya Amelia, yang memperlakukan saya dengan tidak baik. Saya merasa dihina dan direndahkan karena emosi. Saya mengatakan bahwa ia telah berdosa besar durhaka. Artinya mungkin curhat seorang ibu ya. Mungkin Bapak bisa berdoakan supaya Ibu Teresia ini boleh berdamai dengan anaknya. Yang buat ibu ada Ibu Nur Cahaya. Ibu Nur Cahaya ini minta dukungan doa. Sudah 7 tahun ya menikah.
Kami mengucap syukur Tuhan Yesus di siang hari ini karena Engkau sungguh baik memberkati kami dalam acara kami ini. Bapa, kami berdoa khususnya untuk Ibu Teresia yang mengalami kepahitan kepada anaknya. Kami percaya Tuhan Kau menjamah hati Ibu Teresia dengan anaknya, berikan hati yang damai, kedamaian untuk mereka, karena hanya Engkau ya Tuhan yang melembutkan hati mereka. Kasih setiamu yang begitu besar melingkupi hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Untuk Ibu Nur Cahaya yang merindukan anak, Bapa, bukakan rahim ibu ini Tuhan. Kami percaya bagimu tidak ada yang mustahil. Jawab kerinduan hati mereka Tuhan, agar mereka punya anak-anak keturunan ilahi yang daripada Engkau Tuhan. Anak yang membanggakan, anak yang cinta Tuhan. Bapa, bukakan rahim Ibu Nur Cahaya, karena kami percaya bagimu tidak ada yang mustahil. Beri mujizat-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jawab kerinduan hati mereka Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati juga semua para penonton Tuhan saat ini yang menyaksikan acara ini. Tuhan, biarlah Engkau juga menjamah hati mereka, memberkati mereka, dan apapun Tuhan yang telah kami ceritakan tadi, apapun yang telah kami saksikan, menjadi berkat bagi mereka, dan hanya nama-Mu yang dipermuliakan. Engkau melawat mereka di dalam segala masalah yang mereka hadapi, apapun itu Tuhan, biarlah Engkau turut campur dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Wah, terima kasih Pak. Apapun masalah yang sedang Anda hadapi atau apapun persoalan yang sedang pemirsa hadapi, silakan hubungi Cahaya Bagi Negeri. Hubungi nomor-nomor di bawah ini, Tuhan pasti menyatakan pertolongan buat penonton atau pemirsa yang sedang menyaksikan acara ini. Jangan lupa juga share, like, dan pastinya tinggalkan sesuatu di kolom komentar sebagai bentuk support dari tayangan kami, dan pastinya komentar-komentar yang sangat memberkati juga ketika dibacakan. Dan saya Charlie. Saya Remarski. Keluarga Saya Bapak. Silakan dengan istri. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah. Paskah. Tuhan memberkati.